Jadi umur gue 3 tahun, gue udah bisa tahu mobil mana yang kenceng. Nah, jadi mental gue ini sama bokap ini dialihin nih. Dari mobil ke musik. Gue berani main di atas panggung. Kalau latihan berantakan, kalau di atas panggung mainnya jadi bagus. Jadi mental kan ujung-ujungnya semua mental kan. Dan harus banyak juga yang kita alamin sebenarnya selama ini untuk mencapai titik ini. Tapi intinya adalah kita harus berani mengejar kepuasan hasil dari sesuatu hal yang dianggap nggak mungkin. Kabel Setan bersama Ko Indra. Ko Indra, gimana kabarnya? Baik, Ko Indra? Baik, sehat. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Kesehatan. Ya. Ada wire treatment atau cuci kabel. Terus ada produk-produk kabel setan juga pastinya, sekaligus masang. Juga kita juga ngurusin yang problem-problem pemasangan instalasi kabel lah. Oh. Iya. Oh, dari orok lah. Dari orok lagi kencang lagi. Jadi umur gue 3 tahun, gue udah bisa tahu mobil mana yang kenceng. Ya, bokap kan dulu suka ganti-ganti mobil. Memang udah tahu, oh mobil bokap gue nih ada beberapa 3-4 tahun aja gue udah tahu mobil apa nih yang gue suka, dan yang ini kenceng nih, berasa gitu. 3 tahun, 3 atau 4 tahun itu udah bisa nunjuk. Pokoknya waktu itu yang gue tunjuk adalah mobil Mazda. Iya. Terus gue lebih dewasa lagi, udah baca spek mobil, motor tuh seneng. Baca majalah, dulu kan majalah luar banyak ya. Dihafalin tuh spek-speknya tuh, dibacain. Oh, dikomparasi ini sama ini, mobil ini. Ya seneng lah, udah seneng. Terus akhirnya nyemplung loh ke dunia otomotif. Pastilah. Pasti. Oke. Jadi gue kecil dididik sebenarnya sebagai seorang pemusik. Belajar piano, biola, tapi tetap dari core-nya gue adalah hobi ngebut. Ya dari kecil lah. Bokap gue tahu kalau gue tuh hobi ngebut gitu. Kayak waktu gue mulai dibeliin motor, dia nggak bisa pesenin gue apa-apa, dia cuma beliin gue ban deadleg sama TT 900 sama helm Arai. Jadi dia udah tahu nih, kalau dia ngomongin, "Dra, jangan ngebut ya, percuma." Jadi dia cuma bisa beliin ban yang bagus sama helm yang bagus. Ya kan nggak bisa dihindarin kan, gue tetap harus akan naik motor kan. Karena udah mulai gue umur belasan tahun juga udah mulai nyolong belajar mobil, bahkan udah nebalikin mobil. Jadi mobil terbalik guys, jadi bukan tabrakan loh, mobil bisa terbalik, bukan kecelakaan. Nah akhirnya dari situ bokap itu udah concern tuh didik gue sebagai seorang pemusik. Dia ya tahu kalau gue tuh memang hobi sebenarnya. Hobinya tuh gue, bawaan lahir gue itu bodinya adalah hobi balap. Mau jadi pembalap, bukan mau jadi mekanik juga. Awalnya malah mau jadi pembalap. Jadi gue umur berapa ya, 10-11 tahun itu udah main microprose yang F1, udah nyeting gear ratio di komputer itu, udah simulator itu udah gue mainin semua tuh, untuk ngeset top speed, ngeset gearbox, ngeset ratio, ngeset apa tuh, itu udah gue lakuin dari umur 10-11 tahun kok. Nah terus tapi tetap gue digeber terus nih di musik, ikut kejuaraan nasional, sampai ikut kejuaraan mana-mana. Jadi mental gue ini sama bokap ini dialihin nih, dari mobil ke musik. Gue berani main di atas panggung. Kalau latihan berantakan, kalau di atas panggung mainnya jadi bagus. Jadi mental kan ujung-ujungnya semua mental kan. Bener. Kita kalau udah latihan berat juga ujung-ujungnya mentalnya nggak kuat juga kan. Iya. Jadi ujung-ujungnya ini mental gitu.
Ya sampai akhirnya gue belajar sampai musik, sampai ikut kejuaraan sana sini, sampai belajar biola. Gue satu hari main musik itu 8 jam lah. Waduh. Udah kayak atlet e-sport kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu RCTI film, lu tau film Airwolf nggak? Nggak tahu ya. Tahun berapa tuh? Tahun dulu ya. Pokoknya jam 8 malam lah. Airwolf, MacGyver, sama Knight Rider. Itu selesainya gue belajar tuh. Jam 8 malam. 8 malam. Titik itu jam 8 malam itu selesainya pas gue belajar. Abis itu gue baru tidur. Jadi dari pagi jam 6 gue bangun, sekolah, pulang, belajar musik sampai jam 8 malam itu lah gue baru selesai. Setiap harinya gue tuh begitu ya. Jadi bokap gue itu menanamkan bahwa kalau mau jadi pinter itu memang gak gampang. Kalau mau jadi ahli itu juga susah. Jadi memang harus dibentuk dan harus diperjuangkan. Nah, setuju. Ya. Jadi gak gampang lah, mau jadi pengalaman banyak yang gak penting. Tapi yang jelas keahlian itu pasti dibutuhin sampai kita tua. Benar. Ya. Benar. Kan memang kita bisa punya banyak pengalaman, tapi kan nggak semua pengalaman itu penting. Ya ada yang nggak penting, ada yang penting. Ya. Maksudnya bokap gue itu selalu ngomong, pilihlah menjalani kehidupan itu, pilihlah pengalaman yang menurut lu penting. Setuju. Setuju. Ya. Jadi. Nah akhirnya apa? Berfungsi nggak sih? Kemampuan musik gua ya akhirnya sebenarnya dasar ini semua gua bisa mencapai ini semua walaupun bukan bicara sukses ya, gua belum sukses, maksudnya bisa mencapai titik ini itu karena dulunya gua bisa main musik, karena gua pernah ngajar musik, akhirnya gua dapat uang, bisa ngeriset motor ya, gua bisa ngejalanin hobi-hobi gua yang memang bawaan lahir itu dari hasil gua tuh main musik. Ngajarnya kan sampai malam, siang sampai malam. Nah mulai dari situ gua ngeriset tuh dari bengkel itu dari malam sampai pagi. Oh ya mau nyeting lah, termasuk nyeting lah, beli barang apa aja segala macam dibeli. Waktu itu penghasilan gua 23 jutaan. Waktu itu umur gua 21 tahun. Apa 23 tahun lupa ya. Pokoknya udah 20 juta lebih lah. Nah itu semua uang sekuat Salu ya buat riset. Itu ngebangun tekno. Jadi itu awal sejarahnya warga tekno. Iya, jadi nggak tiba-tiba muncul aja ya. Baik kabel setan maupun tekno itu bukan muncul yang tiba-tiba begitu aja. Gua sendiri tidak pernah kerja di bengkel manapun, nggak pernah menjadi ya biasa kan kalau mekanik kan bekas jebolan mana. Kalau gua nggak, gua ini bener-bener ya udah gua ngerjain aja apa yang gue yakinin. Gue cuma ngerjain apa yang gue mau, yang gue yakinin, nggak apa-apa. Soal kalah atau menang atau gagal atau berhasil itu akan menjadi pengetahuan, itu akan jadi pengalaman. Paling nggak gue udah nyoba. Ya akhirnya gue ngejalanin hidup gue itu cukup lama, ngajar, ngeriset sampai ada tekno. Sebenarnya tekno ini bukan bengkel, tekno itu adalah research. Kenapa TEK itu kan teknologi ya. Teknologi tuner, teknologi yang ya tuner itu kan kita yang ngerjain kan, kita yang ngetuning kan. Ya maksudnya pokoknya apa yang gua pikirin tentang teknologi. Jadi sebenarnya itu adalah nama sebuah research, bukan bengkel. Bukan bengkel malah. Ya kalau sekarang kan lebih dikenal bengkel spesialis ninja ya si Anhan ya. Kalau gua dulu lebih ke ya udah tempat nongkrong aja nih buat orang-orang yang mau ngeriset, gua Han kita gabungin nih buat orang-orang yang mau ngerjain visinya gua pengennya ini nih, wah pokoknya apa aja nih, pokoknya duitnya pakai semua, pakai, beli apa, mau beli ini, kita dalamin karbu, oke kita beli Sutco, kita beli yang lengkap, kita mau beli apa, beli, pokoknya siap dihancurin. Nggak ada jalan lain. Iya benar. Kita bukan sekolah mesin, kita nggak ngerti caranya menghitung. Ya, cara ngerusakin barang kita ngerti caranya. Tapi kita punya semangat atau passion yang luar biasa untuk gimana caranya kita bisa menang. Ya. Gokil. Itu sejarah singkatnya bagaimana sebuah nama Teknotuner tuh berdiri awalnya memang dari musik dan riset teknologi ya. Iya, jadi kayak dulu ya, gue tahu nih, gue bakalan ngelawan si A misalnya Arif.
gue tahu gue udah ada kalah gitu loh. Rip, main yuk Rip. Arif ARF Performance. Kemarin di podcast bestie gue itu. Iya, dulunya gue udah tahu gue bakalan kalah. Memang gue udah tahu dan bukan sama Arif aja ya, sama yang lain juga ada. Gue udah tahu gue bakalan kalah. Bahkan kalahnya aja tuh gue ukur. Ya, oh kalau kalah segini nih, gue kira-kira ukuran gue seberapa dan gue bisa kan sebenarnya kan kita ini mengkonversi kan. Ya kalah dari situ kita bisa ngukur buat yang lain. Iya benar. Ya. Jadi gue udah tahu gue akan kalah itu sebenarnya gue tahu sama ini gue akan kalah sama ini gue akan kalah. Jadi kalau dulu teman-teman gue kalau lagi gue mau main, kok motor lu ya? Iya. Ya udah gue taruh di tempat lu dah gitu. Jangan gue bilang, jangan ini gue pasti kalah. Tapi ya tetap aja teman-teman tuh ya kayak teman gue dulu Sabta gitu ya. Ya tetap udah pokoknya gue naruh tempat lu gitu ya. Jangan orang gue lagi ngeriset CBR road race untuk Sentul. Gue aduinnya sama FU ban kecil, ban gede lawan ban kecil ya itu juga gue aduin. Maksudnya gue mau tahu ini. Iya benar. Ya. Dulu kan dyno belum ada. Benar. Belum bisa dijalanin seperti sekarang. Terus Sentul juga nggak ada, Sera belum ada. Jadi ukurannya ya udah barbar aja gitu. Pokoknya motor mana yang kenceng, dempetin langsung udah mainin. Mau saya datangnya dari mana, mau gue datang dari mana, mau spek apa, pokoknya gancet aja dulu. Ya nggak lihat ukurnya. Oh kalahnya 4 motor ya berarti motor gue kenceng. Ya. Ya nggak. Bener. Ya kan soal ukuran itu kan kita yang tahu bos. Iya. Nggak ada yang tahu kan. Ya karena gini kan, maksudnya motor itu waktu itu udah ngedalamin 4 tak Jupiter MX ya. Udah mulai terbiasa lah kita ngegarap-garap klep, ngegarap-garap piston kan memang awalnya sebenarnya 2 tak kan. Pikir-pikir ya udah bodoh-bodohan aja deh ya. Sebenarnya motor sama mobil kan bedanya cuman jumlah silindernya aja. Sama banyak kok. Iya. Lebih banyak kan? Iya, ya maksudnya kan bedanya gitu. Berarti kalau 1 silinder aja bisa waktu itu gue bisa kenceng. Harusnya kalau multi silinder sama aja. Ya udah ini kita bodoh-bodohan aja nih. Nah, terjunlah ke mobil. Mulai ya ngegarap mobil sendiri, beli BMW harganya 9 juta bekas kebanjiran. Terus kita garap mesinnya, HP-nya bagus. Ya pokoknya waktu itu gue sih orangnya gini ya, naik motor ke tempat teman gitu, Jupiter MX ke bengkel gitu ya, ke bengkel BMW. Gue ada ini nih, motor mobil mau upgrade, mau stroke up, mau ganti kerkas. Gue ada nih kerkasnya nih. Itu motor gue tinggal di situ, mau pulang gue naik taksi bawa kerkas. Motor satu-satunya itu bisa gue tinggal, udah pokoknya bisa gue tukerin. Penting bawa kerkas ya. Pulang bawa kerkas, jadi motor tuh gue tinggal. Nah, di kerkas itu kejadiannya di bengkel RDM, Rudi. Ya, RDM BMW di Kampung Rambutan ya pertama kali. Ya akhirnya gue beli kerkas, gue tinggal motor, gue bawa pulang. Gue bisa tuh seperti itu, modelnya kira-kira gitu ya, maksudnya nggak pikir panjang. Jadi, gue nggak punya duit, adanya motor. Dia mau motor gue mau kerkas dia. Udah gue bawa pulang kerkasnya. Tuker motor. Motor tinggal. Kalau bokap gue dulu hobi anjing, mobil tuker anjing. Ya jadi memang ada ininya, ada genetiknya. Benar. Nurun dari bokap. Turun nih. Padahal kita motor tuker kerkas loh, itu motor gue satu-satunya yang cuma bisa gue taruh di pinggiran yang nggak tahu kapan gue bisa pasang. Kan stroke up itu kan bukan cuma butuh kerkas doang, butuh yang lainnya lagi. Nah gue bisa nabung nih. Pokoknya ada duit berapa, gue kumpulin, jadilah satu mesin itu. Jadi mesin itu di dyno, dan hasilnya mendekati nih, kan sebenarnya ada batasannya antara cc, rpm harus dapat berapa, jumlah cc kali berapa rpm, berapa sih HP yang harus kita dapat, kan sebenarnya ini ada plafonnya nih, ada limitnya. Nah, hasil dyno ini mencapai limit ini, wah, gue bilang bagus nih. Apa buka bengkel mobil aja ya? Kan ceritanya bodoh-bodohan nih. Ya akhirnya gue buka bengkel mobil, ketemu Ko Andre dari Semarang. Dia WA-WA-an, ada temen posting nyobain mobil, diposting di WA-WA-an, akhirnya
dia kirim mobil dari Semarang, BMW E39. Wah, udah di-upgrade semua remnya. Ya akhirnya kita teruslah. Bukan dari gara-gara satu mobil itu, ada mobil M40 juga dari siapa ya, Jimon gitu. Ngegarap juga dan hasilnya memang oke gitu, memuaskan. Jadi akhirnya lama-lama juga paham, kita ngegarap mesin, rupanya kelistrikan juga penting gitu. Mulai tuh nengok, ya versinya gue udah mesin tinggal, wah bengkel tutup, kapusing ya. Udah pokoknya bengkel tutup, ada ngelihat potensi kelistrikan, capek juga sih sebenarnya. Kita namanya kerja jasa dulu gue ya, apalagi dengan gue tuh yang maunya balapan, yang maunya diadu, maunya apa. Ya akhirnya turun ke Han-Han lah mental ini sebenarnya ya, yang memang hobinya dia lebih lurus ya, jadi dia lebih pikirannya nggak lari-lari ya. Nah gue akhirnya ke kabel, Han-Han terusin di motor, jadinya Teknotuner HS tuh terbentuk di situ. Udah dia terusin sampai sekarang ya. Nah gue di mobil, gue stop karena terlalu capek, karena yang dikejar itu ujungnya kayak nggak ada gitu. Namanya gue juga bukan orang yang bisa memanage dengan baik. Yaudah akhirnya tutup. Gue akhirnya ngedalamin kabel. Udah simpel itu, pokoknya udah lah, gue mau kabel aja. Kabel, dalamin lagi kabel, semua tutup. Jadi gue punya banyak kabel, gue potong-potongin mobil sambil gue pelajari kenapa sih mobil BMW kabelnya, kan karena dulu gue sering bangun mobil balap. Jadi banyak kabelnya nggak kepake kan. Jadi gue tuh punya segudang kabel lah. Itu gue tarik keluar semua, gue bersihin. Gue perhatiin nih, kenapa sih jalur kabel ke sana pakai ini, kenapa sih? Jadi itu menjadi kuliah gue lah di situ. Gue tutup bengkel tuh, bener-bener gue tutup bengkel. Gue kuliah lagi di situ sampai suatu hari customer gue hasil mobilnya udah selesai di rumah. Tapi gitu, mobilnya kadang enak, kadang enggak. Kadang digas, kadang pagi-pagi langsamnya goyang, padahal mesinnya semua baru. Kan kalau buat gua kan kompresi itu kan nggak mungkin gerak. Kalau udah segitu ya segitu terus kan, namanya barang baru semua. Kenapa sih kalau pagi ini mobil kadang enak, kadang berbet, kadang enggak, kadang itu. Nah dari situlah pertama kali gua tuh dapet ilham ya. Dapet ting gitu. Kabel kayaknya nih gitu. Nah akhirnya dalam dapet. Nah gue kan orangnya bukan tipe pemikir panjang ya. Jadi begitu dapet itu langsung gue telepon. Udah dah kabelnya gue angkat, gue cuci, gue bersihin. Nah, itu pertama kali. Jadi kabel gue angkat, gue cuci bersihin, pin-pin soket itu gue kembaliin seperti sebaik mungkin lah ya, sesempurna mungkin. Gue bersihin pelan-pelan tanpa menggunakan benda keras ya, gue rendam, gue angkat. Prosesnya lama waktu itu, satu kabel bodi itu 5 hari kalau nggak salah. Lama ya. Iya, kalau sekarang kan 5 jam ya. Kalau dulu 5 hari, karena kan baru ya. Jadi kabel itu satu-satu. Nah akhirnya begitu gue pasang, normal semua. Jadi dari situ, wah iya nih rupanya kalau garapan mesinnya maksimal, kabelnya optimal, mantep nih. Mantep. Iya, jadi jauh tuh dari situ langsung terbuka. Ya kan kita bisa nilai dari apa yang kita lihat pasti kan, karena kita ngalamin sendiri ya. Akhirnya lampu di dashboard juga jadi terang ya, semua dah pokoknya jadi pagi langsam jadi bagus, semua mobilnya jadi nggak ada masalah ini dan itu, karena koneksinya rupanya bagus sehingga sirkulasi listriknya jadi bagus. Jadi si ECU, siapa semua bagus, jadi bagus. Dari situlah yang pertama kali gue tertarik banget kabel nih. Udah terus kabel. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Iya, sampai akhirnya bisa nemuin bikin kabel setan sebagai vitamin kelistrikan ya, atau electrical optimizer. Sampai sekarang juga cuci kabel juga tetap gue dalemin. Itu 10 tahun yang lalu gue cuci kabel 7 tahun yang lalu lah. Sekarang juga gue jalanin. Mantap. Indra, di bengkel ini sekarang lagi ada yang cuci kabel ya kok? Ada. Customer. Ada. Kita bisa intip gak kok?
Ada yang cuci kabel, yang enteng-enteng ya, ada yang berat-berat juga, Oh, ada berat-berat juga. ada. Oke, Ayo gitu kita lihat warga. sambil lihat-lihat ya. Jadi ke mobil ini lagi wire treatment atau kita bersih-bersihin kabel-kabel dan soket-soketnya supaya kelistrikan itu lancar kembali. Ya standar lah, maksudnya kalau di audio itu kan kita suka dengar kresek-kresek ya. Sebenarnya kan dalam sini juga bisa kresek-kresek ya. Bisa malah kresek-kresek ya. Iya namanya. Ini kan cuma gambaran aja ya kan. Nah kresek-kresek itu kan sebenarnya kan mengganggu baca-bacaan sensor-sensor di mobil ini. Ya ECU itu kan butuh data untuk kita diterima dari sensor-sensor untuk dia merintah keluarnya berupa seperti apa. Jadi sebenarnya sistem diesel zaman sekarang ini udah common rail atau fuel injeksi yang dimana sangat bertumbuhan sama sirkulasi kelistrikan. Oh gitu. Iya, jadi perangkat-perangkat ini bekerja jadi lebih responsif. Lebih responsif ya? Iya, soket-soket ini kan bisa kotor. Contoh kayak screen, kita ganti-gantiin. Kalau udah 5 tahun itu sebaiknya kita ganti baru. Karena screen lama-lama itu bisa berjamur. Kalau udah berjamur itu jadi macet jadi panas jadi meleleh. Itu yang bikin screen box itu suka meleleh. Benar. Apalagi ini mobil udah 5 tahun ya kok ya? Iya, jadi ini bisa dimasukin dalam perawatan kelistrikan. Jadi sirkulasi lancar, tenaga mesin bisa maksimal. Oke. Ya, yang pertama road race di sama kalangan expert lah. Jadi kan untuk ngeriset kabel setan ini kan pasti harus terjun di lapangan dalam barang-barang expert ya. Untuk bisa mengevaluasi produk yang terbaik. Nanti akan seperti apa sih? Kan sudah diuji di lapangan itu terus. Gue juga ada bareng sama fakultas juga. Ada UN-nya, ada UGM, ada macam-macam lah. Jadi untuk mengupgrade kelistrikan project mobil hemat energi mereka yang ikut di acara sel marathon yang 1 liter bisa jalan ratusan kilo. Jadi gimana caranya kabel setan itu bisa masuk sebagai ke projectnya mereka. Ya tentunya semua diuji. Ya kayak pertama gue ke UNY atau ya ke UNY gue diminta ngedyno dulu. Diminta uji emisi dulu, jadi kan nggak bisa kita langsung tiba-tiba kucuk-kucuk masuk gitu ya, walaupun kita yang dipanggil. Berarti tetap ikut meriset ya kok? Bareng meriset bareng. Kayak yang di kampus UNS ya kok? Di kampus UNS akhirnya kan mereka setelah nguji mereka mengatakan bahwa dari sebelumnya 1 liter 566 setelah aplikasi kabel setan jadi 1 liternya 556 menjadi 766, jadi naik kurang lebih 210 km per liter. Jauh dong naiknya. Oke. Jauh harga naiknya itu. Iya, jadi kan kegiatannya selain kalau yang dijual dipasang di unit itu kan semua udah jadi. Benar. Ya, tapi yang gue kerjain itu kan risetnya harus berkesinambungan, jalan terus. Baik yang di balapnya, baik yang di fakultasnya. Ya, yang di mana-mana jadinya gue juga rolling terus nih. Benar. Di lapangan tuh jalan terus. Tuh. Tektokan ya kayak sama Tekno, sama Wijaya, sama tim-tim ada Drift, sama banyak lah. Banyak ya? Iya. Oke. Sebenarnya bukan nama dari gue. Bukan nama dari lu kok? Itu adalah reaksi dari pengguna awal. Reaksi malah.
Jadi wah setan beneran di kabel ya, di pasar itu ada pengaruhnya karena lucu kan bentuknya seutas kabel. Iya. Tapi bisa memberikan tenaga yang Lebih. tenaga yang kuat Kuat. dalam bentuk seutas kabel. Makanya mereka itu lebih mengenal, lebih nyebutnya itu kabel setan. Jadi lebih ramenya itu kabel setan. Dan gampang diinget juga kalau Gampang. Ya walaupun ada yang kenapa sih kabel setan gitu ya. Ya buat gua itu nama yang diberi sih. Jadi ya udah dijadiin aja merek sekarang. Jadi memang dari mulut ke mulut awalnya malah nggak serius. Hasil reaksinya itu. Hasil reaksi kabel setan nih gitu. Iya, kabel emang setan nih gitu kan. Tapi kan disambung kabel sama setan ya. Bener, jadi kabel setan. Oke. Enggak juga, maksudnya yang datang ke sini ya yang mentok juga ada, tapi yang simple juga ada. Yang mau praktis juga ada. Maksudnya kok motor gua ini speknya ini, kok mobil gua speknya ini. Kira-kira kabel setan yang cocok apa ya? Ya gua pasangin. Atau kok mobil gua udah mentok nih begini gimana ya? Sekarang kan kelistrikan nggak ada yang bisa handle. Lu bisa tolong upgrade nggak kelistrikannya? Ya nanti ada di Mazda gitu. Kayak di BMW ini juga, pokoknya mentokin ya. Pokoknya gua maunya mentok gitu ya. Ada ya. Mungkin karena sering ngerjain yang kayak gitu-gitu, muncul nih orang-orang nih kayak kalau yang tempat gua berarti mentok-mentok ya. Tapi ya memang rata-rata yang ketemunya di sini sih orang-orang yang mau mentok. Mau yang udah mentok ataupun yang mau mentok. Yang udah mentok mau dibentokin lagi. Ini kan karena kan namanya kelistrikan nggak kelihatan. Benar. Tapi kan reaksi ini semua bisa diukur. Benar. Dan kita kan pasti bisa ngerasain, namanya kan kita dilahirin punya, apalagi orang hobi otomotif. Pasti kita bisa bedain dong yang sebelumnya begini dan sesudahnya begini. Punya kepekaan ya Om. Iyalah, kan kita diciptain ada sense-nya. Benar. Jadi mobil ini kebetulan Mazdanya udah di upgrade pakai supercharger, terus udah mesin udah porting, udah pokoknya udah dimain-mainin berat lah. Terus rasanya sepertinya electricalnya jadi kurang cepet nih. Ini malah upgrade deh. Upgrade malah? Iya, ya kabel setan sih udah lengkap semua dia, udah ada gahar, udah ada apa. Tapi shiftingnya jadi nggak normal. Jadi waktu dia harusnya ngoper, dia malah nunggu dulu telat. Jadi gua sama ownernya berpikir mungkin nggak sih listriknya yang karena kan sebenarnya kan ini saat RPM tinggi kan listrik itu lagi bekerja maksimal ya. Iya benar-benar. Jadi bukan cuman ngurusin operan gigi doang, tapi kan. Nah, Ko Indra, kalau yang mobil ini lagi diapain nih kok? Jadi mobil ini kebetulan Mazdanya udah di upgrade pakai supercharger, terus udah mesin udah porting, udah pokoknya udah dimain-mainin berat lah. Terus rasanya sepertinya electricalnya jadi kurang cepet nih. Ini malah upgrade deh. Upgrade malah? Iya, ya kabel setan sih udah lengkap semua dia, udah ada gahar, udah ada apa. Tapi shiftingnya jadi nggak normal. Jadi waktu dia harusnya ngoper, dia malah nunggu dulu telat. Jadi gua sama ownernya berpikir mungkin nggak sih listriknya yang karena kan sebenarnya kan ini saat RPM tinggi kan listrik itu lagi bekerja maksimal ya. Iya benar-benar. Jadi bukan cuman ngurusin operan gigi doang, tapi kan dia juga harus supply ke busi, dia harus supply kemana-mana. Jadi kayaknya kita butuh akses deh untuk supaya dia bisa fokus di area gearboxnya itu supaya dapat asupan listrik yang maksimal. Jadi nggak terpecah, nggak terbagi. Iya. Jadi gue pikir ya mungkin kabel setan kan memang kabelnya bisa diarahin, ada arahnya gitu kan. Ya udah gue coba. Nah kemarin sih udah coba improve. Masuk bisa terjadi perubahan yang cukup signifikan. Jadi ngopernya bisa cepet gitu loh. Boostingnya juga bisa sustain terus. Nah ini tapi lagi nyoba-nyoba lah. Jadi mungkin ini kali yang orang bilang mentok ya. Ya jadi sampai ini ceritanya nih upgrade kabel body nih. Aslinya.
Jadi kayak gue ini berhadapan sama manajemennya Mazda. Waduh, mantap. Ya gimana hasilnya sih? Ya nanti kita tunggu, belum final. Tapi progresnya udah ada. Amin. Semoga hasilnya. Semoga ada hasilnya ya. Ya pokoknya gue sama ownernya, udahlah kita doain aja. Pokoknya hasilnya bisa maksimal. Oke kayak gitu. Jadi 2018 gue mulai ngerilis ya kabel setan, sampai akhirnya gue dapet merek kabel setan karena hasil reaksi dari pengguna kabel setan. Sampai sekarang gue udah ada tempat untuk dimana flagshipnya ya official store. Jadi sebenarnya responnya itu kan gini. Kalau customer datang itu kan dengan berbagai macam harapan kan? Iya, betul. Yang beda-beda nih. Dan ada berbagai macam problem. Iya, iya. Maksudnya apa sih, kita bisa menjadi solusi nggak sih bagi mereka? Karena kan ini kan bentuknya cuma kabel. Benar-benar. Datang ada yang mobilnya lemot banget, kepingin cuman buat ya udah kok gue cuman pengen ke kantor lebih cepat, ya nggak? Gimana caranya nih biar mobil gue lebih respon? Ya, tapi dengan budget gue sekian, ya udah kita coba lagi. Ya oke, dengan budget sekian dapatnya ini. Jadi sebenarnya kabel setan itu kan memang ada multi stage. Ya ada dari bawah, mulai yang varian 300.000 sampai yang jutaan. Nah intinya gini, pokoknya kabel setan itu kabel yang penuh dengan kabel yang punya 1 juta cerita. Banyak lah ceritanya, pokoknya dengan segala dan memuaskan ya. Selalu gue tuh sering nanya gitu, kasih skor dong 1 sampai 10, paling kecil 9. 9 paling kecil 9. Oke. Kita bagi 3 ya, kebutuhan, kewajiban, sama kepuasan. Ya. Gitu ya. Kalau kebutuhan, kenapa sih diwajibkan? Karena kabel setan sangat efektif untuk turunin emisi. Dari 2,5% bisa jadi 0,8, dari yang 4% jadi 0,8. Pokoknya turunnya drastis dari segi emisi. Artinya apa? Ini kan namanya udah go green ya. Go green. Ya itu dari sisi kewajibannya menurut gua. Kalau kebutuhannya, dampak dari kabel setan. Karena respon throttle-nya yang 1/4 gas ini jadi hidup dan jadi ada tenaga, itu dampaknya jadi hemat bahan bakar. Hemat bahan bakar. Iya, karena yang tadinya nekennya setengah, sekarang 1/4. Iya. Ya. Gitu. Biasa kan mobil kalau 1/4 throttle itu kan nggak ada rasanya. Setengah baru ada rasanya kan. Nah ini 1/4-nya lebih ada rasa. Nah itu dampaknya langsung ke pemakaian bahan bakar. Lebih hemat. Sama yang seperti gua jalanin sama Gojek, mitra-mitra Gojek yang sekarang kenapa sampai gue bisa jualan dipercaya di dalam kantor Gojek dan ya walaupun bukan berhubungan langsung tapi paling nggak udah ada ribuan nih mitra Gojek yang udah menggunakan kabel setan. Selama 4 tahun ini mereka puas. Karena apa dampaknya? Selain bikin motor ngacir, enteng gitu ya, sama mobil ngacir, dampaknya juga ke hemat bahan bakar. Jadi irit. Jadi irit. Artinya apa? Ngebakar racun lebih banyak untuk dikonversi jadi tenaga. Ya. Benar. Ya. Betul. Itu relate antara kebutuhan, kewajiban sama kebutuhan. Soal kepuasan pasti ngacir. Ngacir, pasti. Pasti. Okay. Pasti makin ngacir. Ya, kira-kira gue cuma bisa jelasin 3 itu aja. Waduh, kalau ngomongin ini tentunya tidak bisa dengan satu kalimat pendek. Gua jelasin dulu sedikit ya. Tentunya gini ya, perlu ornamen-ornamen seperti kita harus bisa melihat kegagalan itu sama dengan keberhasilan. Jadi di mana kita juga harus tetap semangat walaupun kita dalam meriset dan harus percaya juga bahwa resistensi akan membuat kita jadi semakin kuat. Nah itu adalah tahapan-tahapan di mana kita sedang ngeriset kan sebenarnya antara kabel setan dan Tekno ini kan suatu keberhasilan dalam riset. Jadi ya, si Teknonya bisa bikin Ninja sampai saat ini ya dengan hasil yang bagus dan hebat, dan kabel setan juga terus
evolusikan terus, produk-produknya juga lebih semakin tajam. Ya tentunya banyak lah yang harus kita perkuat, dan harus banyak juga yang kita alamin sebenarnya selama ini untuk mencapai titik ini. Tapi intinya adalah kita harus berani mengejar kepuasan hasil dari sesuatu hal yang dianggap nggak mungkin. Wih, Aji, thank you Ko Indra. Thank you.